Siapa sangka, gadis desa seperti aku yang merantau menjadi TKW di Afrika Barat, justru dinikahi oleh bosku sendiri. Namun, saat malam pertama, aku terkejut. Ternyata dia adalah seorang. Namaku Nisa. Sepekan sudah aku menjejakkan kaki di tanah asing ini Afrika Barat. 7 hari yang terasa seperti 7 tahun, atau mungkin 7 dekade. Setiap pagi, saat mentari mulai menyengat, kulitku yang biasa terbiasa dengan kehangatan Jawa. Aku terbangun dengan satu pertanyaan yang sama. Apakah ini nyata? Lingkungan di sekitarku adalah kemewahan yang tak pernah terbayangkan di desa kecilku di Jawa Tengah. Rumah megah ini, milik Tuan Immanuel, seolah menelanku dalam kebisuan. Udara di sini berat, penuh dengan aroma rempah asing dan kelembapan yang berbeda dari kelembapan sawah-sawah hijau di kampung halamanku. Setiap hembusan napas terasa seperti beban, bukan karena sesak, melainkan karena rindu yang menyesakkan dada. Pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku memulai hariku di dapur yang luar biasa besar. Dengan peralatan serba canggih, yang bahkan tak pernah kulihat di televisi, bunyi gemericik air dari keran otomatis, desingan mesin pembuat kopi. Semua adalah simfoni baru yang belum sepenuhnya akrab di telingaku. Aku bergerak cekatan, membersihkan meja marmer, menyusun piring-piring porselen dengan motif rumit, dan memastikan setiap sudut dapur bersih sempurna. Tubuhku sudah terbiasa dengan pekerjaan berat sejak kecil, membantu orang tua di ladang, mengangkat air, atau menggendong hasil panen. Tapi pekerjaan di sini, meskipun tidak seberat fisik, menuntut ketelitian dan kesabaran tingkat tinggi. Setiap debu, setiap noda kecil, adalah sebuah kesalahan. Aku tahu itu. Mata Tuan Immanuel mungkin tak terlihat mengawasi, tapi aku yakin dia melihat segalanya melalui asistennya yang selalu membayangi Tuan Immanuel. Nama itu sendiri sudah terdengar asing di telingaku. Seorang pengusaha kaya raya, itu yang kudengar. Orangnya tinggi besar, kulit gelap, dan tatapannya. Tatapannya itu yang paling menusuk. Dingin, kosong, tanpa emosi. Sejak aku tiba, ia hanya berbicara 2 kali denganku. Itu pun melalui asistennya, seorang pria kurus berkacamata yang selalu memegang buku catatan kecil. Perintahnya singkat dan jelas. Pastikan rumah ini bersih, atau makanan harus siap tepat. Waktu, tak ada senyum, tak ada tegur sapa ramah. Aku hanya seorang pekerja, mungkin tak lebih dari mesin baginya. Terkadang, saat aku membersihkan ruang tamu yang luas, dengan sofa-sofa kulit mahal, dan lukisan-lukisan abstrak di dinding, aku melihatnya duduk di kursi singgasana di ujung ruangan. Matanya terpaku pada layar laptop, jari-jarinya menari di atas keyboard. Dengan kecepatan yang mengagumkan, ia seperti patung, hidup, namun tak bernyawa. Pernah sekali, aku tak sengaja menjatuhkan lap kain dan membuat sedikit suara. Ia tak menoleh, tak bergeming. Hanya asistennya yang melirikku tajam, seolah memperingatiku untuk tidak membuat keributan. Aku cepat-cepat meminta maaf dalam hati dan melanjutkan pekerjaanku. Rasa kesepian adalah teman setiaku di sini. Bahasa yang digunakan di rumah ini adalah perpaduan bahasa Inggris dengan sedikit sentuhan bahasa lokal yang asing di telingaku. Aku bisa sedikit berbahasa Inggris, hasil belajar otodidak dari film-film dan kamus kecil yang kubawa dari Indonesia. Tapi itu tak cukup untuk membangun percakapan yang berarti. Para pekerja lain, kebanyakan juga dari negara-negara Afrika, cenderung sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kami saling sapa, bertukar senyum lelah, tapi jarang ada obrolan mendalam. Masing-masing seolah membawa bebannya sendiri. Siang hari adalah waktu yang paling berat. Panasnya terik Afrika Barat benar-benar menguras tenaga. Aku menghabiskan waktu di taman belakang, menyirami tanaman-tanaman eksotis yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bunga-bunga warna-warni yang mencolok, daun-daun lebar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Semuanya indah, tapi rasanya hampa. Aku merindukan bau tanah basah setelah hujan di kampung, bau daun pisang yang dibakar, atau aroma kopi tubruk buatan ibu. Setiap malam, sebelum tidur di kamarku yang kecil, namun bersih di bagian belakang rumah, aku mengeluarkan ponsel lamaku. Ada foto keluarga di sana. Bapak dengan senyumnya yang khas, ibu yang selalu terlihat lelah tapi penuh cinta, adik-adikku yang ceria. Aku memandangi wajah-wajah itu lama, seolah ingin menyerap kekuatan dari mereka. Kemiskinan. Kata itu adalah cambuk yang melecutku jauh dari rumah.
Kemiskinan yang membuat Bapak harus bekerja keras tanpa henti, hingga punggungnya membungkuk. Kemiskinan yang membuat Ibu tak bisa beristirahat. Aku ingin mengubahnya. Impianku sederhana. Mengumpulkan uang, mengirimkan pulang, membangun rumah yang lebih layak untuk mereka, dan memastikan adik-adikku bisa sekolah setinggi-tingginya. Seringkali, saat malam tiba dan lampu-lampu di rumah besar ini padam satu persatu, aku duduk di tepi ranjang. Aku merenungkan keputusanku. Apakah aku membuat pilihan yang tepat, meninggalkan segalanya, menempuh perjalanan ribuan kilometer, untuk sebuah harapan yang belum tentu pasti? Ada keraguan, tentu saja. Rasa takut akan kegagalan membayangi. Tapi kemudian, aku teringat pesan Ibu, Nisa, niat baik tidak akan pernah salah jalan. Jalani saja, nak. Gusti Allah tidak tidur. Kata-kata itu selalu memberiku kekuatan. Aku mencoba memahami sistem kerja di rumah ini. Setiap pagi, asisten Tuan Emmanuel akan memberikan daftar tugas harian. Tidak ada yang spesial. Hanya pekerjaan rumah tangga pada umumnya. Membersihkan, memasak, mencuci, merawat taman. Tapi semua harus dilakukan dengan standar yang sangat tinggi. Aku mengamati kebiasaan Tuan Emmanuel. Dia sarapan pukul 7 pagi. Makanan sehat seperti buah-buahan dan oatmeal. Dia akan pergi ke kantornya di kota sekitar pukul 8. Dan kembali sore hari. Malam hari, ia sering menerima tamu bisnis. Sehingga aku harus memastikan semua siap sedia, minuman, camilan, dan ruangan yang rapi. Salah satu hal yang paling menantang adalah berinteraksi dengan para juru masak. Mereka adalah wanita-wanita lokal dengan karakter yang kuat dan kebiasaan yang berbeda. Aku belajar banyak dari mereka tentang rempah-rempah lokal dan cara memasak hidangan Afrika. Meskipun ada sedikit kendala bahasa, kami berusaha saling membantu. Aku sering menawarkan diri untuk membantu mereka mengupas bawang atau mencuci sayuran. Meskipun itu bukan tugasku. Aku percaya kebersamaan dan saling tolong-menolong adalah kunci dimanapun kita berada. Seminggu ini adalah masa adaptasi, masa pembelajaran. Aku belajar tentang kesabaran, tentang ketahanan, dan tentang bagaimana berjuang sendirian di tengah keramaian. Aku belajar untuk tidak mengeluh, untuk tetap fokus pada tujuan. Meskipun Tuan Emmanuel masih dingin, dan suasana rumah terasa formal, aku merasakan sedikit harapan. Aku akan terus bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan menunjukkan bahwa aku bisa diandalkan. Aku Nisa, dan aku di sini untuk mengubah takdir demi keluargaku. Aku akan bertahan. Dan mungkin, hanya mungkin, di balik tatapan dingin Tuan Emmanuel, ada sesuatu yang bisa kucairkan. Hari-hari berikutnya mengalir dalam rutinitas yang monoton, namun menuntut. Aku bangun sebelum fajar, mendahului kokok ayam yang entah mengapa tetap kudengar dalam imajinasiku. Dinginnya lantai marmer menyambut telapak kakiku saat aku beranjak dari tempat tidur. Setelah membersihkan diri dengan air dingin yang menggigit, aku langsung menuju dapur, tempat di mana aku menghabiskan sebagian besar waktuku setiap pagi. Tuan Emmanuel selalu sarapan dengan menu yang sama. Semangkuk besar, oatmeal dengan irisan buah-buahan segar seperti mangga, pepaya, dan pisang, ditemani segelas jus jeruk tanpa ampas. Aku harus memastikan oatmeal itu dimasak sempurna, tidak terlalu kental atau terlalu encer, dan buah-buahan dipotong seragam. Persis seperti yang asistennya tunjukkan pada hari pertamaku. Aku melakukannya dengan teliti, seolah nyawaku bergantung padanya, bukan karena takut dimarahi, tapi karena aku percaya. Apapun pekerjaanmu, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Itu prinsip yang diajarkan Bapak dan Ibu sejak dulu. Setelah sarapan Tuan Emmanuel, aku melanjutkan dengan membersihkan seluruh area dapur. Setiap peralatan harus dicuci bersih, dikeringkan, dan diletakkan kembali pada tempatnya. Meja dapur yang terbuat dari granit gelap harus berkilau tanpa noda sidik jari. Dapur ini ibarat jantung rumah megah ini. Dan aku harus memastikan jantung itu bekerja dengan sempurna. Bau masakan kemarin harus hilang tak bersisa, digantikan oleh aroma kesegaran. Siang hari adalah waktunya membersihkan ruangan lain. Ruang tamu yang luas dengan perabot mahal, ruang makan yang mewah, perpustakaan dengan rak-rak buku menjulang tinggi, dan beberapa kamar tamu yang jarang digunakan. Aku mengelap setiap permukaan, menyedot debu di karpet-karpet tebal, dan merapikan bantal-bantal di sofa. Tuan Emmanuel sangat menjaga privasinya. Jadi, aku dilarang masuk ke kamar tidurnya
atau ruang kerjanya yang terkunci. Tugas itu dipegang oleh seorang asisten rumah tangga lain yang lebih senior. Seorang wanita parubaya bernama Amina yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Amina adalah salah satu dari sedikit orang yang bersedia berbagi cerita denganku. Dia berasal dari negara tetangga dan bahasa Inggrisnya lebih lancar dariku. Sesekali, saat kami berpapasan di lorong atau beristirahat sebentar di dapur, dia akan tersenyum dan bertanya kabar. "Bagaimana kabarmu, Nisa? Sudah terbiasa?" tanyanya suatu hari. Matanya menunjukkan kehangatan yang langka di rumah itu. "Alhamdulillah, Amina. Sedikit demi sedikit," jawabku, berusaha tersenyum. "Masih banyak yang harus dipelajari." Mina mengangguk. Tuan Immanuel memang tidak banyak bicara, tapi dia orang baik. Asal kita bekerja jujur dan rajin, tidak akan ada masalah. Kata-katanya sedikit menenangkan hatiku yang sering merasa cemas. Ia tidak menyinggung alasanku datang ke sini, dan aku berterima kasih untuk itu. Ia memperlakukanku setara, bukan sebagai pendatang baru yang asing. Namun, di balik semua kesibukan fisik ini, pergolakan batinku justru semakin intens. Setiap kali aku menyapu lantai marmer yang mengilap, aku teringat lantai tanah di rumahku, yang sering basah karena hujan. Setiap kali aku mengelap debu dari patang-patang kristal, aku membayangkan pot-pot bunga sederhana yang ibu tanam di halaman. Kontras yang terlalu mencolok ini sering membuatku tersentak. Aku berada di tengah kemewahan yang melimpah ruah, namun hatiku terasa semakin kosong dan jauh dari rumah. Kadang, saat aku membersihkan jendela besar yang menghadap ke kebun, aku melihat anak-anak Tuan Immanuel bermain di sana. Ada 3 orang, 2 laki-laki, dan 1 perempuan, semuanya masih kecil. Mereka terlihat ceria, tertawa, dan berlarian. Tuan Immanuel jarang bergabung, tapi ia sesekali akan melirik mereka dari kejauhan. Dengan tatapan yang sedikit berbeda dari tatapannya padaku, ada sedikit kehangatan yang tersimpan di sana. Melihat mereka, aku teringat adik-adikku di rumah. Apakah mereka juga seceria ini? Apakah mereka sudah makan cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghantuiku. Malam hari adalah puncaknya. Setelah makan malam sederhana yang kubuat sendiri di dapur, aku kembali ke kamarku. Ponsel lamaku selalu menjadi teman setia. Aku melihat foto keluarga berulang kali, membaca ulang pesan-pesan dari ibu yang menanyakan kabarku, atau dari bapak yang mendoakanku. Rasa rindu itu seperti gelombang pasang, datang menerjang, mengempaskanku pada kenyataan bahwa aku jauh, sendirian, dan harus berjuang. Pernah satu malam, aku hampir menangis. Aku merasa sangat kecil di tengah gedung besar ini di tengah kota yang bising. Di tengah benua yang asing, ada keraguan yang menggerogoti. Apakah aku sanggup? Apakah aku akan kuat menghadapi semua ini? Aku hanya seorang Nisa dari desa kecil, dengan pendidikan seadanya, dan pengalaman yang terbatas. Mimpi untuk mengubah nasib keluarga terasa begitu berat. Aku mencoba menenangkan diri. Aku mengambil Al-Quran kecil yang selalu kubawa di tas. Membaca beberapa ayat, mencoba merasakan kedamaian dari firman-Nya. Aku berdoa, memohon kekuatan, memohon ketabahan. Ya Allah, lindungilah keluargaku. Berikanlah aku kekuatan untuk menyelesaikan apa yang kumulai. Jangan biarkan aku menyerah. Doa itu selalu menjadi jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam keputusasaan. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Ada bapak dan ibu yang menaruh harapan padaku. Ada adik-adik yang menungguku pulang membawa kabar baik. Aku adalah harapan mereka. Beban harapan itu memang berat, tapi juga merupakan dorongan terbesar bagiku. Aku harus bertahan. Aku harus beradaptasi. Aku harus menunjukkan bahwa kejujuran dan kerja keras tidak akan mengkhianati. Waktu terus berjalan, dan rutinitasku di rumah Tuan Immanuel semakin terpola. Aku semakin mahir mengatur jadwal, membersihkan setiap celah rumah, dan memastikan semua kebutuhan terpenuhi sebelum diminta. Setiap pagi, aku adalah orang pertama yang bangun dan seringkali yang terakhir tidur. Bukan karena paksaan, tapi karena aku merasa harus. Aku tidak ingin ada celah untuk kesalahan. Tidak ada alasan untuk dicap tidak becus. Prinsip yang kutanamkan adalah dedikasi, adalah jembatan menuju kepercayaan. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang luput dari perhatian orang lain. Misalnya, Tuan Immanuel selalu meminum air hangat dengan lemon setelah sarapan. Sesuatu yang tidak pernah ada dalam daftar tugas. Aku mulai menyiapkannya secara inisiatif, meletakkannya di samping cangkir kopinya, bahkan sebelum ia turun. Atau,
Aku melihatnya sering membaca koran di teras belakang, dan aku akan memastikan area itu bersih dari daun-daun kering dan siap digunakan. Awalnya, tindakanku ini tidak mendapat respons. Tatapan Tuan Emmanuel tetap datar, dan dia jarang sekali melirikku secara langsung. Asistennya juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya menerima, seolah itu adalah bagian dari rutinitasku. Tapi, aku tidak menyerah. Aku percaya ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Suatu sore, saat aku sedang menata buku-buku di perpustakaan, Tuan Emmanuel masuk. Ini adalah kali pertama kami berada di ruangan yang sama sendirian. Jantungku berdebar kencang. ECU. Melanjutkan pekerjaanku, berpura-pura tidak menyadarinya. Ia berjalan menuju salah satu rak, mengambil sebuah buku, dan duduk di kursi berlengan kulit yang besar. Hening. Hanya ada suara halaman buku yang dibalik. Aku mencuri pandang. Ia tampak tenggelam dalam bacaannya. Di pangkuannya, ada sebuah novel dengan sampul usang. Entah mengapa, melihatnya dalam momen yang begitu pribadi, membuatku merasa sedikit lebih nyaman. Ia bukan lagi patung kaku yang tak bisa disentuh, melainkan seorang pria yang menikmati buku favoritnya. Aku merasakan sedikit celah dalam tembok dingin yang mengelilinginya. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil terjadi. Salah satu pot tanaman hias di lorong utama terjatuh karena angin kencang, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Para pekerja lain sedang sibuk di bagian lain rumah. Aku yang kebetulan lewat, langsung sigap membersihkan pecahannya dengan sapu dan pengki, lalu membawa sisa pot itu keluar. Ketika aku kembali untuk membersihkan noda tanah, Tuan Emmanuel berdiri di sana, mengawasi. Aku terpaku. Apakah dia akan marah? Apakah aku membuat masalah? Aku bersiap untuk menerima teguran. Namun, ia hanya berdiri di sana. Tangannya bersedekap. Tatapannya tidak lagi dingin, melainkan mengamati. Ada semacam rasa ingin tahu di matanya. Aku menyelesaikan membersihkan noda tanah, berdiri, dan menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Terima kasih, katanya. Suaranya dalam dan sedikit serak. Aku mengangkat kepala. Tidak masalah, Tuan. Ini adalah kata-kata langsung pertama yang ia ucapkan kepadaku, bukan melalui asistennya. Dan itu membuatku terkejut. Meskipun hanya 2 kata, rasanya seperti sebuah pengakuan. Hatiku sedikit menghangat. Sejak saat itu, ada perubahan halus dalam sikap Tuan Emmanuel. Ia mulai memberikan tatapan yang lebih lama saat aku berada di dekatnya, bukan lagi tatapan sekilas yang tanpa arti. Sesekali, ia akan mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih setelah aku menyiapkan sesuatu untuknya. Hal-hal kecil, namun sangat berarti bagiku. Aku merasa kehadiranku mulai diakui. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian di area belakang, aku melihat Tuan Emmanuel keluar dari pintu samping. Ia membawa beberapa tumpuk koran bekas. Aku melihat keranjang sampah yang masih kosong di ujung halaman. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya. Biar saya bantu, Tuan, kataku lembut. Mengulurkan tangan, ia tampak sedikit terkejut, namun kemudian mengangguk dan menyerahkan tumpukan koran itu kepadaku. Jari-jari kami bersentuhan sejenak. Tangannya terasa kasar dan hangat, sangat berbeda. Dariduk, aku membawa koran-koran itu ke keranjang sampah, sementara Tuan Emmanuel hanya berdiri mengawasiku. Ketika aku kembali, ia tidak mengatakan apa-apa, tapi ada senyum tipis yang nyaris tak terlihat di bibirnya sebelum ia berbalik masuk. Senyum itu membuatku tercenung. Aku tahu itu bukan senyum lebar atau ramah, tapi itu adalah sebuah retakan kecil di dinding es yang selama ini mengelilingi Tuan Emmanuel. Rasanya seperti ada sesuatu yang mulai bersemi di udara, sesuatu yang tidak terucap namun terasa. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasa ada harapan. Harapan bahwa kerja keras dan ketulusanku perlahan-lahan mulai meluluhkan hatinya. Sedikit demi sedikit, aku hanya terus melakukan yang terbaik, percaya pada takdir yang akan terungkap. Pagi itu, suasana di rumah Tuan Emmanuel terasa aneh. Ada ketegangan yang tidak biasa menggantung di udara, seperti badai yang akan datang. Para pekerja tampak berbisik-bisik, wajah mereka tegang. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. SOT. Aku sibuk menyiapkan meja sarapan. Aku mendengar suara Tuan Emmanuel yang biasanya tenang, kini terdengar lebih keras dan penuh emosi dari ruang kerjanya. Itu jarang sekali terjadi. Asisten Tuan Emmanuel, Pak David, mondar-mandir di dapur dengan wajah panik. Ia menggaruk kepalanya berulang kali,
Matanya menyapu setiap sudut, seolah mencari sesuatu. Dompet Tuan hilang, desisnya pada Amina, yang kebetulan sedang menyiapkan teh. Suaranya rendah, namun cukup jelas untuk kudengar. Isinya uang tunai dalam jumlah besar, dan dokumen-dokumen penting perusahaan. Tuan sangat marah. Jantungku mencelos. Dompet hilang di rumah sebesar dan Siman. Ini pasti masalah besar. Aku melanjutkan pekerjaanku, namun telingaku siaga, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa saat kemudian, Tuan Emmanuel sendiri keluar dari ruang kerjanya. Rahangnya mengeras. Matanya menatap tajam ke setiap pekerja yang ia temui. Ia tidak berteriak, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Semuanya berhenti bekerja, perintahnya. Suaranya menggelegar di seluruh rumah. Cari dompet saya. Siapapun yang menemukannya, segera serahkan kepada saya atau Pak David. Tidak ada yang boleh meninggalkan rumah sampai dompet itu ditemukan. Suasana seketika berubah menjadi hiruk-pikuk. Semua pekerja, mulai dari juru masak, tukang kebun, hingga sopir, diperintahkan untuk mencari. Mereka menyisir setiap ruangan, setiap lemari, setiap sudut rumah. Aku juga ikut mencari, menyisir area dapur dan ruang makan yang menjadi tanggung jawabku. Aku tahu betapa pentingnya dompet itu, apalagi dengan isinya yang begitu vital. Adab tidak nyaman menyelimuti. Bagaimana jika dompet itu tidak ditemukan? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika ada yang menuduh salah satu dari kami mengambilnya? Aku menyisir area di bawah meja makan, di balik gorden, bahkan di bawah vas bunga. Aku bergerak ke ruang tamu, memeriksa sela-sela sofa, dan di bawah bantal. Nihil. Seluruh rumah seperti diaduk-aduk. Ketegangan semakin meningkat setiap menit berlalu. Wajah Tuan Emmanuel semakin gelap, dan Pak David terlihat semakin putus asa. Aku memutuskan untuk mencari di area yang mungkin terlewat oleh orang lain. Aku teringat Tuan Emmanuel sering duduk di kursi dekat kolam renang di taman belakang, sambil membaca laporan. Mungkin saja ia menjatuhkannya di sana. Aku bergegas ke taman belakang. Kulihat beberapa tukang kebun sudah mencari di sekitar tanaman, tapi mereka fokus pada area yang lebih terbuka. Aku berjalan menyusuri pinggir kolam, mataku meneliti setiap celah. Aku melihat ke bawah, bangku taman di antara pot-pot bunga besar. Tidak ada apa-apa. Kemudian, mataku tertuju pada sebuah semak mawar yang lebat, tidak jauh dari bangku Tuan Emmanuel biasa duduk. Semak itu cukup rimbun dan mungkin tersembunyi. Aku mendekat, menyibakkan ranting-ranting berduri dengan hati-hati. Dan di sanalah, tersembunyi di antara daun-daun hijau gelap, aku melihatnya. Sebuah dompet kulit hitam, sedikit tertutup dedaunan. Jantungku berdebar kencang. Ini pasti milik Tuan Emmanuel. Dengan hati-hati, aku meraih dompet itu. Benar saja, ini dia. Aku membukanya sedikit untuk memastikan, dan mataku terbelalak melihat tumpukan uang tunai tebal dan kartu-kartu, identitas serta dokumen penting di dalamnya. Tidak ada yang kurang. Aku tidak berpikir dua kali, tanpa menunda sedetik pun. Aku segera berlari kembali ke dalam rumah. Aku melihat Pak David masih mondar-mondir di lorong utama, wajahnya kusut. Pak David, panggilku. Suaraku sedikit terengah-engah. Aku berlari menghampirinya, napasku terputus-putus. Saya menemukannya. Pak David menoleh, matanya membesar melihat dompet di tanganku. Raut wajahnya berubah dari panik menjadi lega yang luar biasa. Astaga Nisa, di mana kau menemukannya? Di bawah semak mawar? Di dekat kolam renang? Jawabku cepat tanpa membueng waktu. Pak David langsung membawaku menemui Tuan Emmanuel. Ia sedang berada di ruang kerjanya, duduk di meja besar, dengan tatapan kosong menatap keluar jendela. Suasana di ruangan itu begitu tegang. Tuan, seru Pak David, napasnya terengah-engah. Nisa, menemukannya. Dompet Anta. Tuan Emmanuel langsung menoleh, matanya tertuju padaku. Lalu pada dompet di tangan Pak David. Ia tampak tidak percaya. Ia mengambil dompet itu, membukanya, memeriksa isinya dengan saksama. Wajahnya yang tegang perlahan melunak, tergantikan oleh ekspresi terkejut, lalu, lega. Ini dompet saya, gumamnya. Suaranya mengandung sedikit getaran. Ia menatapku lurus, tatapannya kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi dingin, tidak ada lagi kekosongan, hanya ada kejutan dan sebuah kekaguman yang jelas terlihat. Anda menemukannya? Tanyanya padaku. Suaranya lebih lembut dari yang pernah kudengar. Iya, Tuan.
Di bawah semak mawar di taman belakang, jawabku, sedikit gugup. Tuan Emmanuel menutup dompetnya, menatapku dalam-dalam. Terima kasih Nisa, katanya, kali ini dengan nada yang sangat tulus. Kau telah menyelamatkan banyak hal. Aku hanya bisa mengangguk. Masih sedikit terkejut dengan reaksinya. Pak David tersenyum lega. Dan aku bisa merasakan semua orang di rumah yang mendengar kabar itu juga ikut bernapas lega. Insiden dompet hilang ini menjadi titik balik. Sejak saat itu, aku bisa merasakan tatapan Tuan Emmanuel berubah total. Ia tidak lagi melihatku sebagai sekadar pekerja, melainkan sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya. Peristiwa ini telah membuka pintu kecil menuju sebuah kepercayaan yang tak terduga. Sebuah benih harapan mulai tumbuh di hatiku, bahwa ketulusan dan kejujuran akan selalu dihargai. Beberapa minggu setelah insiden dompet, suasana di rumah Tuan Emmanuel terasa lebih ringan. Tatapan Tuan Emmanuel padaku memang berbeda. Ada semacam respek dan pengakuan di sana. Ia bahkan kadang tersenyum tipis atau mengangguk ketika kami berpapasan. Perubahan kecil ini membuat hatiku sedikit lebih tenang dan pekerjaanku terasa lebih dihargai. Aku tahu, integritasku telah membuka pintu. Suatu sore, ketenangan rumah mendadak pecah. Teriakan histeris seorang wanita memecah keheningan. Itu suara Bibi Amina pengasuh anak-anak Tuan Emmanuel. Aku yang sedang merapikan ruang keluarga, segera berlari menuju sumber suara, yang ternyata berasal dari kamar anak bungsu Tuan Emmanuel, si kecil David. Saat aku tiba di ambang pintu, kulihat David terbaring di tempat tidur. Tubuhnya kejang-kejong, matanya melotot ke atas, dan wajahnya memucat. Bibi Amina tampak panik, mencoba memeganginya sambil memanggil-manggil nama Tuan Emmanuel. Suasana langsung kacau, para pekerja lain berdatangan, tapi hanya bisa berdiri mematung dalam kepanikan. Tuan Emmanuel sendiri tidak ada di rumah. Ia sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota. Ya Allah, seruku, naluriku sebagai perempuan Jawa yang terbiasa menolong segera mengambil alih. Pikiranku langsung tertuju pada ediko-diku di kampung yang kadang juga sakit. Aku pernah melihat ibu menangani demam tinggi atau kejang ringan. Aku tahu setiap detik sangat berharga. Tanpa berpikir dua kali, aku mendekati David. Tubuhnya terasa panik. Bibi, kita harus segera membawanya ke rumah sakit, kataku pada Amina. Suaraku berusaha terdengar tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Kita tidak punya waktu menunggu Tuan pulang, Amina tampak ragu. Matanya penuh ketakutan. Tapi, tanpa Tuan Emmanuel, tidak ada tapi-tapian, Bibi, potongku tegas. Nyawa anak ini lebih penting. Aku segera meraih selimut, membungkus tubuh David yang masih kejang. Dengan sekuat tenaga, aku menggendongnya. Tubuh kecilnya terasa panas, membara di pelukanku. Onding, siapa yang bisa mengantar ke rumah sakit terdekat? Tanyaku lantang pada para pekerja lain. Seorang sopir pribadi, yang juga terlihat bingung, akhirnya maju. Saya, Nona Nisa, mari. Tanpa membuang waktu, aku bergegas menuju mobil. Deep, David terus kejang. Wajahnya semakin biru. Ketakutan itu menjalar, tetapi aku mencoba fokus pada satu hal. Menyelamatkan nyawa anak ini. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku terus berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat pendek yang kuingat, memohon perlindungan dan kesembuhan untuk David. Aku bahkan mencoba mengompres dahinya dengan sapu tangan basah dari botol minum yang ada di mobil, berharap sedikit menurunkan panasnya. Setibanya di rumah sakit swasta yang megah itu, aku langsung berteriak meminta pertolongan. Para perawat dan dokter segera menyambut kami. David dibawa ke ruang gawat darurat. Aku menunggu di luar, mondar-mandir dengan gelisah, masih mengenakan seragam kerja. Pikiranku kalut. Apakah aku melakukan hal yang benar? Bagaimana jika Tuan Emmanuel marah karena aku bertindak tanpa seizinnya? Namun, suara hati kecilku berkata, aku tidak punya pilihan lain. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar. Wajahnya sedikit lega. Kondisinya sudah stabil. Beruntung, dibawa cepat. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin bisa lebih parah. Ia mengalami kejang demam parah karena infeksi. Napas legaku terembus panjang, aku merasa lemas. Namun, sangat bersyukur. Aku segera menghubungi Pak David, asisten Tuan Emmanuel, menjelaskan semua yang terjadi. Tak lama kemudian, Pak David menelepon Tuan Emmanuel. Sekitar tengah malam, Tuan Emmanuel tiba di rumah sakit. Ia terlihat sangat lelah, namun matanya memancarkan
kekhawatiran yang mendalam. Wajahnya yang biasanya kaku, kini terlihat lebih manusiawi, bahkan rapuh. Ia langsung menghampiri David di kamar rawat, membelai rambut putranya dengan lembut. Setelah memastikan David baik-baik saja, ia keluar dan menghampiriku yang masih menunggu di lobi. Ia berdiri di depanku, tatapannya lekat. Tidak ada amarah, tidak ada teguran. Yang ada hanyalah tatapan yang dipenuhi rasa syukur dan haru. "Nisa," katanya. Suaranya pelan dan dalam. Saya tidak tahu harus berkata apa. "Kau menyelamatkan putra saya. Kau bertindak lebih cepat daripada siapapun. Tanpa dirimu." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun aku bisa merasakan beratnya kata-kata yang tidak terucapkan itu. Aku hanya bisa menunduk. "Sudah tugas saya, Tuan. Saya tidak bisa diam saja." Ia memegang bahuku. Genggamannya kuat namun lembut. "Ini bukan hanya tentang tugas. Ini tentang ketulusan. Kau telah menunjukkan hati yang luar biasa." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan hari ini, Nisa." Malam itu, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat mulai bersemi. Di matanya, aku bukan lagi hanya seorang pekerja migran yang jujur, melainkan seorang perempuan yang memiliki hati yang tulus dan berani. Peristiwa ini telah mengikis habis tembok terakhir di antara kami. Aku bisa merasakan ada benih-benih perasaan yang lebih kompleks dan tak terduga mulai tumbuh di antara kami, meskipun aku belum berani menamainya. Beberapa hari setelah insiden David, ada perubahan besar dalam dinamika di rumah ini. Tuan Emmanuel tidak lagi berjarak. Ia sering menyapa, menanyakan kabarku, bahkan sesekali terlibat dalam percakapan ringan. Bukan percakapan tentang pekerjaan, melainkan tentang hal-hal personal, bagaimana perasaanku tentang Afrika. Apakah aku merindukan rumah, atau apa mimpiku di masa depan. Ia terlihat lebih terbuka, lebih manusiawi. Tembok es di antara kami benar-benar telah mencair. Aku merasa lebih nyaman, tidak lagi seperti bayangan yang tak terlihat. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menyiram bunga di teras belakang Tuan Emmanuel menghampiriku. Ia mengenakan kemeja linen putih yang longgar, terlihat santai. Ia tidak langsung berbicara, hanya berdiri di sampingku, mengamati bunga-bunga. Aroma melati yang semerbak menguar di udara. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapannya hari ini yang berbeda, lebih intens. "Nisa," sapanya. Suaranya tenang, namun terdengar serius. Aku menoleh, menatapnya. Ia tidak tersenyum, tapi matanya memancarkan ketulusan yang mendalam. "Ada hal penting yang ingin saya bicarakan denganmu." Aku merasakan firasat aneh. Apakah ini tentang pekerjaanku? Apakah aku melakukan kesalahan? Pikiranku berpacu. "Iya, Tuan." Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Sejak kau datang ke sini, kau telah menunjukkan banyak hal padaku. Kejujuranmu, dedikasimu, dan hatimu yang tulus. Itu semua telah membuka mataku." Ia jeda sianek, tatapannya lekat padaku. "Setelah apa yang kau lakukan untuk David, aku menyadari bahwa kau adalah seseorang yang sangat istimewa. Seseorang yang aku butuhkan dalam hidupku." Aku menahan napas. Apa maksud semua ini? Kemudian, Tuan Emmanuel melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Ia perlahan berlutut di depanku, di antara pot-pot bunga yang harum. Tangannya menggenggam kotak bludru kecil berwarna biru tua. Ketika ia membukanya, sebuah cincin berlian yang berkilau terpampang di dalamnya. Cahaya matahari sore memantul dari permata itu, seolah sengaja ingin menarik perhatianku. "Nisa," katanya. Suaranya kini sedikit bergetar, namun penuh keyakinan. "Maukah kau menikah denganku?" Duniaku serasa berhenti berputar. Kata-kata itu bergaung di telingaku berulang-ulang, seperti kaset rusak. Menikah denganku, seorang pekerja migran dari desa, dengan seorang pengusaha kaya raya asal Afrika? Ini pasti mimpi. Aku merasa pusing. Kepalaku berputar. "Kekiku lemas, Tuan. Aku tidak bisa berkata-kata." Liruku kalut. Aku hanya bisa menatapnya. Lalu menatap cincin itu. Lalu menatapnya lagi. Wajahnya serius, matanya memancarkan harapan. Ia melanjutkan. Suaranya lebih lembut, seolah ingin meyakinkanku. "Aku tahu ini mungkin terdengar gila bagimu. Kita dari dua dunia yang berbeda. Tapi aku percaya, kau adalah wanita yang tepat untukku.
Aku tidak peduli dengan latar belakangmu. Aku melihat hati dan jiwamu. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku. Kemudian, ia menambahkan kalimat yang membuatku semakin terkejut, sekaligus memicu gelombang keraguan baru. Dan sebagai mahar, aku akan memberikanmu 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Angka itu melayanlah Hangdi, benakku terasa begitu abstrak, begitu jauh dari kenyataan hidupku. Ini bukan lamaran biasa. Ini adalah lamaran yang akan mengubah seluruh hidupku, hidup keluargaku, dan mungkin seluruh desaku. Plot twist ini begitu mendadak dan fantastis, membuatku benar-benar tidak bisa mencerna. Aku segera menarik tanganku dari pot bunga. Tuan Emmanuel, saya tidak bisa. Ujarku lirih, mundur selangkah. Ia berdiri. Mengapa tidak, Nisa? BQ. Bisa memberikanmu semua yang kau butuhkan. Kau tidak perlu lagi bekerja keras. Keluargamu akan terjamin. Kata-kata itu, alih-alih meyakinkanku, justru membuatku semakin ragu. Apakah ia melihatku hanya sebagai objek yang bisa dibeli dengan uang? Apakah semua ini hanya karena rasa terima kasih atas apa yang kulakukan? Aku tidak ingin pernikahan didasari hal seperti itu. Konflik internal berkecamuk dalam diriku. Aku datang ke sini untuk bekerja keras, untuk mencari nafkah halal, bukan untuk menikah dengan pengusaha kaya. Bukan begitu, Tuan. Kataku berusaha menenangkan diri. Ini terlalu banyak. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Saya hanya seorang pekerja, Tuan, dan ini, mahar ini, saya tidak mengerti. Tuan Emmanuel mendekat. Tatapannya lembut. Aku tahu, tapi ini adalah caraku menunjukkan keseriusan dan betapa berharganya dirimu bagiku. Ini bukan tentang membeli dirimu, Nisa. Ini tentang kepercayaanku padamu. Tentang betapa aku menghargaimu. Pikirkanlah baik-baik. Aku akan memberimu waktu. Ia lalu meletakkan kotak cincin itu di meja teras dan pergi, meninggalkanku sendirian di tengah kebun yang wangi, dengan kepala yang penuh pertanyaan. Aku menatap cincin berlian itu berkilau indah, namun terasa begitu berat. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bergeling-geling di tempat tidur, memikirkan lamaran Tuan Emmanuel. Aku memikirkan bapak dan ibu, adik-adikku. Jika aku menerima, mereka tidak perlu lagi menderita. Mereka bisa hidup layak. Tapi, apakah ini adalah jalan yang benar? Aku bisa menikah tanpa cinta? Apakah aku bisa menjadi istri bagi pria yang baru ku kenal dalam beberapa bulan, dan yang dulu sangat dingin padaku? Aku teringat akan janji pada diriku sendiri, tidak akan tergoda oleh kekayaan semata. Aku ingin hidup yang jujur dan bermartabat. Tapi, bukankah ini juga kesempatan untuk membantu lebih banyak orang, bukan hanya keluargaku? Dana sebesar itu bisa membangun sekolah, rumah sakit, atau membantu lebih banyak pekerja migran seperti diriku. Pikiran itu tiba-tiba menyadarkanku pada sebuah kemungkinan lain. Aku berdoa, meminta petunjuk. Aku berbicara pada ibu melalui telepon, menceritakan sebagian kecil dari apa yang terjadi tanpa menyebut lamaran atau mahar yang fantastis. Ibu hanya mengatakan, Nisa, dengarkan hatimu. Pilihlah jalan yang menurutmu benar dan tidak akan kau sesali. Ibu dan bapak selalu mendukungmu. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang panjang, aku mulai melihat lamaran ini bukan hanya sebagai sebuah tawaran pernikahan, melainkan sebagai bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang besar. Tuan Emmanuel, pria yang sangat tertutup dan berhati-hati, telah menaruh kepercayaan penuh padaku. Ini bukan hanya tentang kekayaan, ini tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku memutuskan, aku akan menerimanya. Keputusanku untuk menerima lamaran Tuan Emmanuel adalah sebuah langkah raksasa. Setelah semalaman bergulat dengan pikiran dan hati, aku mendatangi Tuan Emmanuel keesokan paginya. Saat ia sedang membaca koran di teras seperti biasa, jantungku berdebar kencang, tapi ada ketenangan yang menyelimuti. Ini adalah pilihanku, Tuan Emmanuel, sapaku. Ia menurunkan korannya, tatapannya penuh tanya. Saya menerima lamaran Anda. Wajah Tuan Emmanuel yang biasanya tenang, kini menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas, disusul oleh senyum tipis yang tulus. Bukan sekadar senyum bibir, tapi senyum yang memancar dari matanya. Ia bangkit dari kursi dan meraih tanganku. Terima kasih, Nisa. Kau tidak akan menyesalinya. Genggamannya hangat dan menenangkan, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Berita tentang pernikahan, kami menyebar bak api di padang rumput kering. Tentu saja, aku sudah menduga
itu akan menjadi sorotan. Mengingat status Tuan Emmanuel sebagai pengusaha kaya raya, dan aku yang hanya seorang pekerja migran dari desa kecil di Indonesia. Namun, skala kehebohannya melampaui segala bayanganku. Media massa di Afrika Barat, dan terutama di Indonesia, gegap gempita memberitakannya. Halaman depan surat kabar dipenuhi judul-judul sensasional, kisah Cinderella Afrika, TKW, Indonesia dinikahi pengusaha kaya raya, mahar fantastis 100 miliar rupiah, untuk gadis desa. Fotonya aku dan Tuan Emmanuel, bahkan foto rumah mewah itu, tersebar di mana-mana. Aku yang dulunya tak dikenal, kini mendadak menjadi pusat perhatian. Ponselku tak henti berdering, menerima ucapan selamat dari sanak saudara dan teman-teman lama, yang sebagian besar terkejut dan tak percaya. Ada juga yang mengkhawatirkanku, ada pula yang iri. "Nisa, ini kesempatan emasmu," kata ibu dengan suara haru di telepon. Meskipun ada sedikit nada khawatir yang tidak bisa disembunyikannya. "Jaga dirimu baik-baik di sana, Nak. Pernikahan kami diselenggarakan dengan sangat mewah. Namun tetap menjaga privasi dari hiruk pikuk media sebisa mungkin." Sebuah pesta intim digelar di taman belakang rumah yang dihias dengan bangga-bangga eksotis dan lampu-lampu kerlap-kerlip. Cemu-cemu. Yang hadir adalah kolega bisnis terdekat Tuan Emmanuel, serta beberapa kerabatnya. Aku mengenakan gaun pengantin putih yang indah, hasil pilihan Tuan Emmanuel sendiri. Gaun itu sederhana, namun anggun. Membuatku merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Saat ia berjalan menghampiriku di altar, senyumnya tidak lagi kaku. Ada kehangatan dan ketenangan yang memancar dari matanya. Ia memegang tanganku erat, seolah ingin mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sisiku. Upacara berjalan dengan hikmat. Saat mengucapkan janji pernikahan, suara Tuan Emmanuel terdengar jelas dan mantap. "Aku bersumpah untuk mencintai dan menjagamu, Nisa, seumur hidupku." Aku merasakan getaran tulus dalam suaranya. Malam harinya, setelah pesta usai dan para tamu pulang, hanya tinggal kami berdua di kamar pengantin yang luas dan dihias indah. Aku merasa canggung, sedikit gugup. Ini adalah awal dari babak baru yang benar-benar asing bagiku. Aku hanya seorang Nisa, wanita dari desa, kini menjadi istri dari seorang pengusaha kaya yang baru beberapa bulan ku kenal. Tuan Emmanuel mendekatiku. Ia melepas jasnya, kemudian duduk di tepi tempat tidur, di sampingku. Ia meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. Matanya menatapku lekat-lekat, penuh perhatian. "Nisa," bisiknya, suaranya sangat pelan, seolah takut memecah keheningan yang syahdu itu. "Aku tahu ini mungkin sulit bagimu untuk percaya, tapi apa yang terjadi hari ini, apa yang kita lakukan, ini bukan semata-mata karena rasa terima kasihku atas David atau dompetku." Aku menatapnya, mendengarkan dengan saksama. Misteri di balik keputusannya yang begitu mendadak, ini adalah hal yang paling ingin ku ketahui. Sejak awal, sejak kau pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Lanjutnya, kau jujur, kau bekerja keras, kau tidak pernah mengeluh, kau tidak meminta apapun. Kau melakukan segalanya dengan ketulusan yang luar biasa. Di dunia ini, Nisa, di dunia bisnis yang penuh kepalsuan dan intrik, menemukan seseorang sepertimu adalah sebuah anugerah langka. Ia menarik napas, matanya tak lepas dari mataku. Aku sudah lama hidup sendiri, fokus pada pekerjaan dan anak-anak. Aku tidak pernah berpikir akan menikah lagi. Tapi kau menunjukkan padaku bahwa ada kebaikan murni di dunia ini. Ketika kau mengembalikan dompetku, aku melihat integritasmu. Ketika kau menyelamatkan David, aku melihat hatimu yang berani dan penuh kasih. Aku tidak melamarmu karena mahar. Nisa, mahar itu adalah simbol dari komitmenku dan caraku untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjagamu dan keluargamu. Aku ingin kau tahu bahwa ini adalah pernikahan yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan penghargaan yang tulus. Aku tidak membeli dirimu, Nisa. Aku memilihmu. Kata-katanya begitu menenangkan, menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Semua keraguan, semua kecemasanku perlahan sirna. Aku bisa merasakan kejujuran dalam setiap pikirannya. Ia tidak hanya melamarku, ia juga menjelaskan hatinya, membangun fondasi kepercayaan yang kuat di malam pertama kami sebagai suami istri. Ini bukan sekadar pernikahan publik yang sensasional. Ini adalah awal dari sebuah ikatan yang tulus. Bosiai tahu, hidupku telah berubah drastis dan babak baru telah dimulai.
Hidupku setelah menikah dengan Tuan Emmanuel adalah transformasi yang luar biasa. Melampaui segala mimpi yang pernah kubangun di desa. Aku bukan lagi Nisa, si pekerja rumah tangga dari Jawa Tengah, melainkan Nisa, istri dari seorang pengusaha kaya Afrika. Dunia yang baru ini, penuh kemewahan dan tanggung jawab, adalah sebuah arena pembelajaran yang tiada henti. Aku kini mendampingi Tuan Emmanuel dalam berbagai acara resmi, dari jamuan makan malam dengan para diplomat, pertemuan bisnis tingkat tinggi, hingga acara amal yang megah. Aku selalu berada di sisinya. Aku mengenakan gonggon indah yang dulu hanya bisa kulihat di majalah, berlatih bersikap anggun, dan belajar berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Tuan Emmanuel sangat sabar membimbingku. Ia memperkenalkan aku kepada kolego-kolegonya, menjelaskan seluk-beluk dunia mereka, dan selalu memastikan aku merasa nyaman. "Jangan khawatir, Nisa," bisiknya suatu malam di sebuah pesta. "Kau tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadilah dirimu sendiri." Mereka akan melihat ketulusanmu. Perlahan, aku mulai terbiasa dengan sorotan, dengan tatapan penasaran yang sering kali mengikutiku. Aku belajar tersenyum ramah, mengangguk, dan sesekali bertukar basa-basi dalam bahasa Inggris yang semakin lancar. Aku mengamati istri-istri pengusaha lain, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka bergerak, dan mencoba meniru hal-hal yang baik tanpa kehilangan jati diriku. Meskipun statusku berubah drastis, dari buruh migran menjadi nyonya rumah, aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak pernah melupakan asal-usulku. Aku tahu betul dari mana aku berasal, dan betapa kerasnya perjuangan untuk sampai ke titik ini. Kemewahan yang mengelilingiku tidak membuatku lupa akan bau tanah setelah hujan, aroma masakan ibu di dapur sederhana, atau peluh yang menetes dari dahi bapak saat bekerja di ladang setiap pagi. Setelah Tuan Emmanuel berangkat ke kantor dan anak-anak ke sekolah, aku masih sering berjalan-jalan di sekitar rumah, mengamati para pekerja. Aku akan menyapa mereka, menanyakan kabar, bahkan sesekali ikut membantu merapikan sesuatu, atau mengobrol ringan. Aku tidak ingin ada jarak di antara kami. Aku masih Nisa yang sama, hanya saja kini dalam posisi yang berbeda. Aku masih senang melakukan pekerjaan sederhana yang dulu menjadi rutinitas harian. Kadang, aku akan membersihkan meja makanku sendiri setelah sarapan, atau merapikan tempat tidur kami, meskipun ada pelayan yang akan melakukannya. Tindakan ini, bagiku, adalah cara untuk tetap membumi, untuk mengenang perjuangan masa lalu, dan untuk mengingatkan diriku bahwa kekayaan adalah anugerah, bukan hak. "Kenapa kau repot-repot, Nisa? Ada pelayan yang bisa melakukannya," ujar Tuan Emmanuel suatu pagi, melihatku menata buku-buku di rak perpustakaan. Aku tersenyum. "Ini membuatku merasa nyaman, Tuan, mengingatkanku akan rumah, dan juga rasanya enak bisa melakukan sesuatu dengan tanganku sendiri." Ia menatapku dengan tatapan pengertian. "Itu yang membuatmu istimewa, Nisa," gumamnya, lalu mencium puncak kepalaku sebelum pergi. Seiring berjalannya waktu, pikiran tentang bagaimana aku bisa menggunakan posisi baruku ini untuk kebaikan mulai tumbuh subur. Aku tidak ingin hanya menikmati kemewahan. Pengalamanku sebagai pekerja migran, rintangan yang kuhadapi, dan stereotip yang kualami telah menanamkan keinginan kuat dalam diriku untuk membantu sesama. Aku mulai banyak berdiskusi dengan Tuan Emmanuel tentang ide ini. Aku ingin mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada kesejahteraan pekerja migran, khususnya dari Indonesia. Aku ingin mereka mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan yang layak, dan dukungan moral agar tidak lagi mengalami kesulitan seperti yang dulu kurasakan. Tuan Emmanuel, dengan semua koneksi dan pengetahuannya, mendukung penuh ideku. "Itu ide yang sangat baik, Nisa. Aku akan membantumu dengan segala yang kubisa," katanya. "Gunakan apa yang kau miliki sekarang untuk berbuat kebaikan. Itulah makna kekayaan yang sesungguhnya." Dengan dukungannya, aku mulai menyusun rencana VKQ, mempelajari hukum-hukum tentang pekerja migran, menghubungi beberapa organisasi non-profit yang sudah ada, dan mencari tahu apa saja yang paling dibutuhkan oleh para pekerja migran di sini. Langkah pertama ini terasa sangat berarti. Aku tidak hanya menjalani hidup yang berbeda, tetapi aku juga mulai menciptakan dampak positif bagi orang lain. Babak baru ini bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi tentang bagaimana aku bisa menjadi jembatan bagi mereka yang membutuhkan. Hidupku sebagai Nyonya Emmanuel memang penuh warna,
namun tak berarti tanpa badai. Aku belajar bahwa semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Setelah beberapa bulan pernikahan dan mulai aktif dengan yayasan, aku mulai merasakan adanya gelombang kecemburuan dan ketidakpuasan dari beberapa pihak. Ada yang terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadapku. Seorang mantan pekerja migran yang mendadak menjadi istri pengusaha kaya, awalnya itu hanya bisikan-bisikan dan tatapan sinis di acara-acara sosial. Lihatlah dia. Dari mana asalnya? Atau pasti dia hanya mengincar hartanya? Aku mencoba mengabaikannya, berpegang pada keyakinanku dan dukungan penuh dari Tuan Emmanuel. Namun, bisikan itu perlahan berubah menjadi serangan yang lebih terorganisir. Suatu pagi, aku terbangun dengan deringan telepon yang tak henti-hentinya dari berbagai wartawan. Aku membuka media sosial dan terkejut melihat beranda dipenuhi berita dan unggahan yang menuduhku. Dengan tuduhan-tuduhan mengerikan, ada foto-foto lama yang dipelintir, narasi yang dibangun seolah aku adalah seorang penipu, dan bahkan rumor tak berdasar tentang masa laluku yang jauh dari kebenaran. Tuduhan palsu ini menyebar dengan cepat, mencoreng namaku dan reputasi Tuan Emmanuel. Nisa dituduh menggelapkan dana yayasan, istri pengusaha kaya terlibat skandal penipuan, TKW Cinderella. Ternyata bermuka dua. Begitulah judul-judul berita yang memenuhi portal online. Orang-orang di media sosial, tanpa mengetahui kebenarannya, ikut menghakimiku. Komentar-komentar pedas membanjiri, menyerangku secara personal, bahkan mencela asal-usulku. Aku merasa terkejut, terluka, dan terpojok. Aku tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Air mataku tumpah. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi serangan sebesar ini. Aku merasa ingin kembali ke desa, bersembunyi dari semua sorotan dan kebencian ini. Rasa takut akan menghancurkan segalanya, yayasan yang baru kurintis, reputasi, Tuan Emmanuel, dan kebahagiaan yang baru kudapatkan menghantuiku. Tuan Emmanuel, yang saat itu sedang bersiap ke kantor, melihatku menangis. Ia segera menghampiriku. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Ada apa, Nisa?" tanyanya lembut, memelukku erat. Aku menunjukkan padanya ponselku, yang penuh dengan berita dan komentar negatif. Ia membaca beberapa judul, rahangnya mengeras. Namun ia tidak menunjukkan kepanikan. Ia hanya memelukku lebih erat. "Jangan hiraukan mereka, sayang," katanya dengan suara mantap. "Ini semua tidak benar, kan?" Aku mengangguk, terisak. "Tidak, Tuan. Saya tidak pernah melakukan hal-hal itu. Saya bersumpah." "Aku tahu," jawabnya tegas. "Aku percaya padamu sepenuhnya. Kau adalah orang yang paling jujur yang kukenal." Ia menatapku. Matanya memancarkan keyakinan yang luar biasa. "Ini pasti ulah orang-orang yang tidak senang denganmu. Mereka iri dengan kebahagiaan dan kesuksesanmu. Mereka ingin menjatuhkanmu, tapi aku tidak akan membiarkannya terjadi." Dukungan Tuan Emmanuel adalah benteng terkuatku. Ia segera mengambil alih situasi. Ia menelepon pengacaranya, mengatur konferensi pers, dan mengeluarkan pernyataan resmi yang membela diriku habis-habisan. Ia berdiri tegak di sampingku, menghadapi para wartawan dengan kepala tegak, menepis setiap tuduhan dengan argumen yang jelas dan bukti yang kuat. "Istri saya, Nisa, adalah wanita paling jujur dan berintegritas yang pernah saya temui," ujarnya di depan kamera, suaranya dipenuhi keyakinan. "Tuduhan-tuduhan ini tidak berdasar dan merupakan fitnah keji. Kami akan menuntut siapapun yang mencoba merusak nama baiknya dan yayasan yang ia rintis untuk membantu sesama." Kata-katanya yang tegas dan sikapnya yang tak tergoyahkan memberikan kekuatan luar biasa bagiku. Ia tidak hanya membela diriku di depan umum, tetapi juga secara pribadi meyakinkanku setiap hari bahwa aku tidak sendirian. Ia mengingatkanku tentang tujuan yayasan kami, tentang semua kebaikan yang ingin kami lakukan. "Ini adalah ujian, Nisa," katanya suatu malam, sambil menggenggam tanganku. "Ujian untuk membuktikan bahwa kebaikan dan ketulusanmu tidak bisa dihancurkan oleh fitnah. Tetaplah fokus pada tujuanmu. Kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya." Perlahan, badai itu mulai mereda. Dukungan Tuan Emmanuel, pernyataan resminya, dan ketiadaan bukti yang mendukung tuduhan palsu membuat media mulai kehilangan minat. Masyarakat juga mulai melihat bahwa tuduhan itu mungkin hanya rekayasa. Aku memang masih merasakan sakitnya difitnah, namun aku juga merasakan kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Aku tahu siapa aku, dan dengan Tuan Emmanuel di sisiku, aku siap menghadapi apapun. Pertarungan ini telah menguatkanku, bukan melemahkanku. Badai tuduhan palsu perlahan mereda,
namun bekas luka yang ditinggalkannya masih terasa. Aku memang sudah lebih kuat. Berkat dukungan tak tergoyahkan dari Tuan Emmanuel, fokusku kembali tertuju pada yayasan dan bagaimana aku bisa memperjuangkan hak-hak para pekerja migran. Tuan Emmanuel sendiri juga semakin aktif membantu, bahkan menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga hukum untuk melindungi mereka. Suatu sore, aku menerima telepon dari produser sebuah acara bingkeng-bingkeng televisi nasional di Indonesia, Marikra, mengundangku untuk menjadi bintang tamu. Berbagi kisah perjalananku dari seorang pekerja migran hingga menjadi istri seorang pengusaha terkemuka, dan bagaimana aku kini mendedikasikan diri untuk membantu sesama melalui yayasan. Awalnya aku ragu, khawatir akan sorotan negatif yang mungkin muncul lagi. Namun, Tuan Emmanuel meyakinkanku, ini kesempatanmu Nisa, untuk menunjukkan kebenaran dan menginspirasi banyak orang. Jangan biarkan mereka yang iri menang. Akhirnya, dengan didampingi Tuan Emmanuel, aku terbang ke Jakarta. Studio televisi yang megah itu terasa asing, namun aku berusaha tetap tenang. Aku menceritakan semua perjalananku dengan jujur dan apa adanya. Tentang kemiskinan yang memaksaku merantau, tentang kerja keras, tentang insiden dompet dan penyelamatan David, hingga lamaran tak terduga dan bagaimana aku mendirikan yayasan. Aku berbicara dari hati ke hati, berharap pesanku sampai kepada penonton. Pembawa acara, seorang wanita yang ramah dan berwibawa, mendengarkan ceritaku dengan saksama. Di tengah perbincangan, ia tiba-tiba tersenyum misterius. Nisa, kami punya kejutan untukmu. Jantungku berdebar. Kejutan apa lagi ini? Layar besar di belakang panggung menyala. Aku melihat sebuah rumah sederhana dengan halaman yang familiar. Lalu, seorang wanita paruh baya dengan kebaya sederhana muncul di layar. Wajahnya keriput, namun matanya memancarkan kehangatan yang tak terhingga. Itu ibu, di sampingnya. Bapak duduk dengan senyum yang khas. Nisa, nak, suara ibu terdengar. Sedikit serak karena menahan tangis. Ibu bangga sekali padamu, nak. Bangga sekali. Jangan pernah lupakan pesan ibu ya, selalu jadi Nisa yang jujur dan rendah hati. Ibu dan bapak selalu mendoakanmu dari sini. Kami rindu sekali nak. Bapak mengangguk, matanya berkaca-kaca. Nisa anak bapak yang paling hebat. Sekarang sudah jadi orang besar, tapi jangan lupa sholat dan terus berbuat baik. Melihat wajah mereka, mendengar suara mereka yang begitu kurindukan, air mataku tak terbendung. Aku terisak di atas panggung. Tidak peduli dengan kamera atau penonton, kerinduan yang selama ini kupendam meledak begitu saja. Momen ini adalah puncak emosi. Ini adalah validasi terindah dari orang tuaku. Sebuah pengakuan bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Pembawa acara dan penonton di studio juga terlihat terharu. Tuan Emmanuel, yang duduk di sampingku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Ia mengusap punggungku, memberiku kekuatan. Aku merasa sangat bersyukur memiliki pendamping yang begitu memahami dan mendukungku. Setelah acara selesai, produser kembali menghampiriku dengan senyum lebar. Nisa, kami melihat bagaimana reaksimu. Kami ingin mewujudkan kerinduanmu. Bagaimana jika kami memfasilitasi pertemuanmu dengan orang tuamu? Mataku membelalak. Benarkah? Tanyaku tak percaya. Tentu saja, jawabnya. Besok, kami akan mengatur semuanya. Kalian akan terbang ke kampung halamanmu. Keesokan harinya, bersama Tuan Emmanuel dan tim televisi, kami berangkat menuju desa kecilku. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap kilometer terasa seperti penantian yang tiada akhir. Aku membayangkan wajah ibu dan bapak, bagaimana mereka akan memelukku. Ketika mobil yang kami tumpangi memasuki jalan setapak menuju rumah, aku melihat kerumunan orang sudah berkumpul. Ada sanak saudara, tetangga, dan teman-teman lama. Dan di antara mereka, aku melihat ibu dan bapak berdiri di depan rumah. Menatap ke arahku dengan mata berbinar, aku turun dari mobil, berlari sekuat tenaga. Ibu, bapak, mereka langsung memelukku erat. Pelukan ibu terasa begitu hangat, begitu akrab, seolah semua beban dan kerinduan sirna dalam sekejap. Aku membenamkan wajahku di bahu ibu, mencium aroma khas yang begitu kurindukan. Bapak memelukku juga, menepuk-nepuk punggungku dengan lembut. Air mata kebahagiaan tak berhenti mengalir, bukan hanya dari mataku, tetapi juga dari mata ibu dan bapak. Alhamdulillah Nisa, kau pulang nak, bisik ibu. Suaranya bergetar. Reuni emosional ini adalah momen yang paling berharga. Aku bisa memperkenalkan
Tuan Emmanuel kepada keluargaku, melihat bagaimana ia bersalaman dengan Bapak dan Ibu dengan hormat, dan bagaimana ia tersenyum melihat kebahagiaan kami. Untuk sesaat, aku bukan Nyonya Emmanuel yang terkenal. Aku hanya Nisa, putri yang kembali ke pangkuan keluarganya. Ini adalah pengingat paling kuat bahwa dari manapun aku berasal, akarku akan selalu ada di sini, di desa ini, bersama keluarga yang kucintai. Kembali ke Afrika setelah reuni mengharukan dengan keluargaku di Indonesia, semangatku membara lebih dari sebelumnya. Pelukan ibu dan bapak, tawa adik-adik, dan tatapan bangga dari seluruh warga desa menjadi suntikan energi yang luar biasa. Aku membawa serta kehangatan kampung halaman, dan tekadku untuk berbuat lebih banyak semakin bulat. Integritas dan ketulusan adalah modal utama yang kini kugunakan. Lebih berharga dari gaun mahal atau permata yang melingkar di leher fokus Yutimaku. Sekembalinya ke sini adalah mengembangkan yayasan yang kudirikan untuk membantu pekerja migran. Dengan dukungan penuh dari Tuan Emmanuel, yang kini tidak hanya sebagai suami tetapi juga mitra strategisku, yayasan ini mengalami percepatan yang luar biasa. Ia mengalokasikan sebagian dari sumber dayanya, termasuk tim legal dan manajemen, untuk membantuku mewujudkan visi ini. Kami mengadakan pertemuan intensif, menyusun strategi, dan memetakan kebutuhan paling mendesak para pekerja migran. Kita tidak hanya akan memberikan bantuan finansial, Nisa, kata Tuan Emmanuel suatu sore, saat kami meninjau draft program yayasan, tapi kita akan memberikan mereka alat dan pengetahuan, agar mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pelatihan keterampilan, dan pemahaman tentang hak-hak mereka. Aku mengangguk setuju, dan yang terpenting Tuan, kita akan mengembalikan martabat mereka. Menunjukkan pada dunia bahwa mereka bukan hanya tenaga kerja, tapi individu berharga dengan impian dan potensi. Yayasan yang kuberi nama, Yayasan Harapan Nisa, mulai mengambil langkah nyata. Kami membuka pusat pelatihan keterampilan di ibu kota, menyediakan kursus bahasa lokal dan bahasa Inggris, serta pelatihan menjahit, memasak, dan kerajinan tangan. Kami juga membentuk tim advokasi hukum yang siap membantu pekerja migran yang menghadapi masalah dengan majikan atau imigrasi. Informasi tentang hak-hak mereka disebarluaskan dalam berbagai bahasa. Aku turun langsung ke lapangan, mengunjungi penampungan pekerja migran, berdiskusi dengan mereka, mendengarkan keluh kesah dan harapan mereka. Ada yang bercerita tentang gaji yang tidak dibayar, paspor yang ditahan, atau perlakuan tidak adil. Setiap cerita menguatkan tekadku untuk berjuang lebih keras. Aku menggunakan pengalamanku sendiri sebagai jembatan, membangun kepercayaan dengan mereka. Saya tahu bagaimana rasanya, Bapak, Ibu, kataku pada sekelompok pekerja yang baru saja tiba. Dari Indonesia, mata mereka penuh ketakutan dan ketidakpastian. Tapi kalian tidak sendirian. Yayasan ini ada untuk kalian. Jangan takut untuk bersuara. Dalam waktu singkat, Yayasan Harapan Nisa berkembang pesat. Cerita-cerita tentang keberhasilan yayasan mulai menyebar dari mulut ke mulut, menarik perhatian media lokal dan internasional. Mereka yang dulu mencibirku, yang melontarkan tuduhan palsu dan cibiran sosial, kini harus menyaksikan sendiri bagaimana aku menggunakan kekayaan yang kupancing, seperti yang mereka tuduhkan untuk tujuan mulia. Ini adalah bentuk balas dendam, kemenangan yang paling manis, bukan dengan amarah atau balasan serupa, melainkan dengan bukti nyata dan kebermanfaatan. Misteri di balik tuduhan palsu yang sempat menimpaku pun akhirnya terkuak. Salah satu asisten pribadi Tuan Emmanuel yang sudah lama tidak senang dengan kedatangan dan statusku, dan merasa posisinya terancam, adalah dalang di baliknya. Ia bekerja sama dengan beberapa oknum media yang haus sensasi untuk menyebarkan fitnah. Namun, dengan adanya investigasi dari tim legal Tuan Emmanuel dan bukti-bukti yang kuat, termasuk rekaman percakapan dan transfer dana, kebenaran terungkap. Asisten itu dipecat dan menghadapi tuntutan hukum, sementara media yang terlibat harus menarik berita mereka dan meminta maaf secara publik. Kisah terungkapnya. Kebenaran ini semakin memperkuat posisiku dan yayasan. Masyarakat melihat bahwa aku bukan hanya korban, tetapi juga pejuang. Aku menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di kalangan pekerja migran, tetapi juga bagi mereka yang ingin berbuat baik. Universitas-universitas mengundangku untuk memberikan kuliah umum, pemerintah daerah mulai berkonsultasi denganku tentang kebijakan migrasi, dan para filantropis lainnya menyatakan minat untuk bekerja sama. Malam harinya, saat aku dan Tuan Emmanuel bersantai di teras, aku memegang tangannya. "Terima kasih Tuan," kataku tulus, "untuk semuanya. Tanpa Anda,
Semua ini tidak akan mungkin. Ia tersenyum, mengusap lembut rambutku. Kau yang memulai semua ini, Nisa. Aku hanya mendukung. Ingat, kau adalah bukti bahwa kejujuran, kerendahan hati, dan keyakinanmu dapat mengubah takdir. Dan take adalah untuk menjadi cahaya bagi banyak orang. Aku menatap langit Afrika yang bertaburan bintang. Aku, Nisa, yang dulu hanya seorang gadis desa dengan mimpi sederhana untuk keluarganya, kini berdiri tegak sebagai istri dari seorang pengusaha terkemuka. Dan yang lebih penting, sebagai pemimpin yayasan yang menjadi harapan bagi ribuan pekerja. Perjalanan ini jauh dari selesai. Namun aku tahu, dengan kejujuran di hati dan ketulusan sebagai panduan, aku siap melangkah menorehkan babak baru dalam hidupku. Langit Afrika yang bertaburan bintang selalu menjadi penutup hari-hariku di rumah megah ini. Namun kini, bintang-bintang itu terasa jauh lebih terang, seolah ikut merayakan setiap langkah dan setiap kemenangan kecil yang kuraih. Aku, Nisa, yang dulu hanya seorang gadis desa dengan mimpi sederhana untuk keluarganya, kini berdiri tegak sebagai istri dari seorang pengusaha terkemuka, dan yang lebih penting, sebagai pemimpin yayasan yang menjadi harapan bagi ribuan pekerja migran. Perjalanan hidupku telah melewati berbagai babak yang tak terduga. Dari perjuangan melawan kemiskinan di desa kecil di Jawa Tengah, hingga menjejakkan kaki di tanah asing Afrika Barat. Dari seorang pekerja rumah tangga yang tak terlihat, menjadi istri seorang Tuan Emmanuel yang berhati dingin, lalu melalukan hatinya dengan ketulusan. Aku telah menghadapi sorotan publik, tuduhan palsu, dan badai fitnah, namun semua itu hanya menguatkanku. Setiap tantangan adalah pelajaran, dan setiap rintangan adalah batu loncatan. Yayasan Harapan Nisa, yang awalnya hanya sebuah impian, kini telah menjadi mercusuar bagi banyak orang. Kami tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberdayakan. Ribuan pekerja migran telah mendapatkan pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan yang terpenting, harapan baru. Mereka kini memiliki suara, memiliki martabat, dan memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Aku sering menerima surat dan pesan dari mereka, ungkapan terima kasih yang tulus, yang jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Aku masih ingat dengan jelas pesan ibu dan bapak. Nisa, selalu jadi Nisa yang jujur dan rendah hati. Itu selalu menjadi kompas bagiku. Meskipun kemewahan mengelilingiku, aku tidak pernah melupakan akarku. Aku masih sering melakukan pekerjaan sederhana di rumah, bukan karena kewajiban, tetapi sebagai pengingat akan di mana aku berasal. Aku terus berinteraksi dengan para pekerja di rumah Tuan Emmanuel, mendengarkan cerita mereka dan memastikan mereka merasa dihargai. Kerendahan hati bukanlah atribut yang hilang dengan status, melainkan fondasi yang harus selalu dijaga. Tuan Emmanuel adalah partner terbaik yang bisa kuminta. Ia bukan hanya suamiku, tetapi juga mentor, sahabat, dan pendukung. Kami sering menghabiskan malam-malam panjang berdiskusi tentang yayasan, tentang rencana masa depan, dan tentang bagaimana kami bisa terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Cinta kami tumbuh di atas dasar kepercayaan, penghargaan, dan tujuan bersama. Anak-anak Tuan Emmanuel juga semakin dekat denganku, menganggapku sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka. David, si bungsu yang pernah kuselamatkan, kini sering memelukku dan memanggilku Mama Nisa. Itu adalah kebahagiaan yang tak terkira. Perjalananku membuktikan bahwa takdir tidak selalu ditentukan oleh tempat lahir atau status sosial, melainkan oleh tindakan tulus dan hati yang jujur. Kejujuran yang kumiliki, kerendahan hati yang kujaga, dan keyakinan yang kuat pada kebaikan telah membawaku ke titik ini. Aku tidak pernah bermimpi akan menjadi seperti sekarang, tetapi aku selalu percaya pada kekuatan niat baik. Melihat ke belakang, aku melihat benang merah yang kuat. Sebuah balasan atas setiap kebaikan, sebuah kemenangan atas setiap kesulitan. Balas dendam kemenangan yang kurasakan bukanlah atas orang-orang yang meragukanku atau memfitnahku, melainkan sebuah kemenangan atas keterbatasan diri, atas stigma, dan atas keadaan. Aku telah membuktikan, bukan hanya pada mereka, tetapi pada diriku sendiri, bahwa integritas adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Babak baru dalam hidupku terus terbuka. Aku berencana untuk memperluas jangkauan Yayasan Harapan Nisa ke negara-negara lain, menjalin lebih banyak kemitraan, dan menyuarakan hak-hak pekerja migran di forum global. Dengan setiap langkah, aku akan terus membawa nilai-nilai yang kudapat dari kampung halamanku, dari ibu dan bapak, dari pengalaman pahit manis yang telah membentukku,
Kisah Nisa bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Sebuah awal dari perjuangan tanpa henti untuk kebaikan. Sebuah inspirasi bagi mereka yang merasa tak berdaya. Dan sebuah bukti nyata bahwa ketulusan dapat mengubah takdir seseorang menjadi sebuah mahakarya kehidupan yang abadi. Dan di bawah langit Afrika yang bertaburan bintang, aku tersenyum. Siap menorehkan babak-babak baru dalam kisah perjalanan Nisa, si gadis desa dari Jawa yang menemukan takdirnya di tanah seberang.